Masya Allah. Beliau mengatakan di dalam ini dalam perkataan-perkataan beliau yang sangat luar biasa. Namun segalanya itu artinya begini. Ucapan beliau bukan ucapan yang dari beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala yang ilhamkan kepada beliau. Sebagaimana para ulama ushalihin, kalau orang sudah taat kepada Allah, kalau sudah orang melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib disusul dengan yang sunnah, ya, pendengarannya pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah, gerak-geriknya gerak-gerik Allah. Dan jika dia berkata kun fayakun, maka jadilah. Artinya saking taatnya dia, makanya pandangannya artinya bukan pandangan Allah bukan, tapi memandang sesuatu yang selalu dihalalkan oleh Allah. Pendengarannya pendengaran Allah, artinya pendengarannya tidak pernah mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah. Gerak-geriknya gerak-gerik Allah, maksudnya apa? Gerak-geriknya tidak pernah bergerak-gerik melainkan gerak-gerik sudah pasti yang mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Maksudnya itu. Jadi para wali Allah kadang-kadang saking dicintainya oleh Allah, da'watul mustajab, doanya dikabul oleh Allah. Ma bainahu wa bainaha hijab. Gak ada di antara mereka para kasih Allah hijab. Dibuka hijabnya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah mau. Kenapa? Karena Allah suka. Kenapa? Karena Allah cinta. Sebagaimana memusuhi wali Allah berarti memusuhi Allah. Artinya kalau kita dekat dengan para wali Allah, sama saja kita dekat dengan Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, manusia sudah disuruh bertakwa dan suruh sambung hubungan silaturahmi kita kepada siapa? Kepada al-ulama, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Syekh Bakar bin Salim berkata demikian. Kalau bisa yang ini jangan direkam. Berat ini. Berat ini, ya. Sedikitnya kita berkumpul dengan temanmu di dunia adalah temanmu di akhirat. Itu Habib Umar bilang. Temanmu di dunia adalah temanmu di akhirat. Temanmu di dunia adalah temanmu di akhirat. Kita di dunia teman sama siapa? Di akhirat teman sama dia. Di dunia ngumpul sama siapa? Di akhirat bakal ngumpul sama dia. Itu Habib Umar. Kalamnya singkat, padat, jelas. Temanmu di dunia, temanmu di akhirat. Subhanallah. Saya lihat ulama sih diajarin sama punya guru. Ada ilallah Habib Mundir, Habibana Ja'far, Habib. Ya termasuk Habib Hasan bin Ja'far As-Sakaf, Abdurrahman bin Syekh, Salafun As-Soleh. Mereka mengajarkan apa? Mereka itu mengajarkan agar kita banyakin daripada niat kita. Ya sekali lagi habis ini malu diam. Sebab apa? Saya berkata ini, kalau kita seandainya rubba galil kasrat hunniyah wa rubba kasir qallat hunniyah. Ya, kata ulama, dengerin ini. Sekarang dengerin, bukan bercanda ini. Dengerin. Rubba qalil kasrat hunniyah wa rubba kasir qallat hunniyah. Berapa banyak orang yang rubba qalil kasrat hunniyah, orang yang sedikit amalnya sedikit, tapi kasrat hunniyah, niatnya banyak, dicatat oleh Allah banyak. Masya Allah. Yang kedua, warubba kasir qalilat hunniyah. Berapa banyak amalnya banyak, tapi niatnya sedikit, hitungannya sedikit di hadapan Allah. Sebagaimana pernah disahkan, ada orang di zamannya daripada Rasulullah SAW bercerita. Ketika ada orang di jalan, sedang jalan, dia orang miskin. Orang di zaman dahulu Rasulullah SAW cerita dia orang miskin. Dia lagi bawa gerobak. Dia kalau zaman sekarang tukang beling gitu. Tapi orang baik, tukang belingnya baik. Ya, dia lagi bawa gerobak. Dia bawa gerobak belingnya. Setelah itu dia melihat tumpukan sampah di Bantar Gebang begitu. Tumpukan sampah, gunung sampah. Orang buangnya di situ jadi gunung sampah. Nanti melihat gunung sampah di Bantar Gebang. Kasih. Udah jadi tumpukan sampah. Dia bawa gerobak sambil ngomong kayak gitu di hati. Ya Allah, kalau ini seandainya punya saya, ini sampah, seandainya emas, ya Allah, saya akan sedekahin semuanya. Ya Allah, saya akan sedekahin semuanya buat orang fakir miskin, hamba yang membutuhkan. Kalau seandainya emas punya saya diain semuanya. Padahal sekedarnya aja, tapi ngomong kayak niat. Maka di akhirat Allah SWT firmankan kepada hamba itu, ya hambaku, masuklah surga. Masuklah kepada surgaku dengan rahmat kasih sayangku dan dengan sodakohmu daripada emas satu gunung yang kau sedekahkan kepada orang yang fakir dan miskin. Nabi yang cerita hadirin.
Nabi yang cerita. Garanya, kegaranya. Wah, saya Betawi. Kegaranya yang banyak niatnya. Tuh. Kalau sedikit niatnya, akhirnya apa diniatkan begitu? Allah catat tuh, Allah. Ini asma'u Allah wa ara, aku melihat dan aku mendengar, kata Allah. Ini asma'u wa ara. Oh, di gunung itu dijadikan sedekah pahalanya bergara-gara niatnya doang. Saya ajarin nih, saya buat persiapan besok. Saya dikit lagi habis itu udah malu jam deh ya. Kalau ngeliat Habib Umar ini barokah majelis Rasulullah nggak ada lain kecuali berkah Habib Umar. Majelis Nurul Mustafa boleh lihat fotonya, berkahnya jadi Habib Umar. Majelis taklim banyak di Jakarta, barokahnya Habib Umar. Ente mau tahu Habib Umar siapa? Gurunya para guru. Jadi begini, saya pernah dengar orang soleh bercerita, tidaklah disebut wali kutub sultan aulia, melainkan seluruh orang sezamannya pernah belajar sama dia, atau enggak pernah belajar sama muridnya yang pernah belajar sama dia. Itu semua nyambungnya sama dia. Sekarang ente bisa bayangin, kiai-kiai besar itu Lirboyo, pesantren besar Jawa Timur, Langitan di Jawa Timur, pesantren di ini, pesantren di Amani, segala macam kiai-kiainya tahu ngambil sumber sana di antaranya siapa? Dari Habib Umar. Murid-muridnya, saya nggak belajar sama Habib Umar, tapi saya belajar sama muridnya Habib Umar. Semua Habib Musa baik yang belajar sama murid itu kita semuanya nggak ada. Tahu yang ijazahin, kalau tidak salah ya, kalau tidak saya mengijazahkan ilmu-ilmu diantaranya di Majelis Nurul Mustafa Habib bin Umar. Itu Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf, Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf itu pernah datang ke Darul Mustafa. Ya, pernah. Kalau Habib Mustafa murid Habib Umar bin Hafid bin Ja'far As-Segaf. Alhasil mereka bersambungnya kemana? Ke Habib Umar bin Hafid bin Syekh. Sekarang anaknya Habib Mundir di Habib Umar. Sekarang anaknya Habib Jindan di Habib Umar. Tahu anaknya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf di mana? Belajarnya di Darul Mustafa. Tahu mau ngapain? Mau nyambungin seluruh ulama pusatnya Habib Umar bin Habib ibn Syekh. Kelak pimpinan Majelis Nurul Mustafa yang mimpin muridnya Habib Umar. Kelak yang mimpin Majelis Rasulullah muridnya Habib Umar. Kelak yang mimpin Majelis Al-Fakhriyah muridnya Umar. Kelak yang mimpin pesantren di Jawa Timur, kelak muridnya Umar. Kelak yang mimpin majelis di Ambon, di Bandung, di mana, Sukabumi, di semua muridnya Umar. Tahu ulama Habib Umar buat kajian juga di Mesir. Tahu mengapa ulama Mesir mau berkiblat dengan Habib Umar bin Habib bin Syekh. Sallu ala Muhammad. Begitu mulianya itu orang mau datang, itu kau melihat ya Allah. Ya Allah bitaufiq hatta nufi. Wa bitaufiqhi sara al-muti'u yuti'uhu ya Allah. Amin. Ya Rabbal